Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan sharing ke kalian tentang iPhone bekas teman-teman. Jadi di sini gue pengen kasih lihat ke kalian, jangan remehin iPhone bekas, karena kalau misalkan kita dapat unitnya yang benar-benar masih bagus, gue rasa walaupun dia statusnya udah bekas, tapi untuk performa sehari-hari itu masih bagus guys ya. Jadi kita langsung bahas saja secara detail guys ya. Let's go. Oke guys, jadi ini adalah iPhone 8 yang baru gue beli sekitar hampir seminggu teman-teman ya. Ini gue nemu di Facebook, jadi gue COD-an sama orang kemudian gue beli. Nah, jadi setelah gue cek selama 30 menitan itu gue berhasil dapetin di Tritusnya di angka 95 dengan keterangan ini udah pernah dibongkar untuk ganti baterai, karena yang possible change-nya itu di baterai teman-teman ya. Jadi di sini kotaknya seperti ini teman-teman. Nih gue zoom dulu. Nah, ini kotaknya seperti ini. Kotaknya memang udah jadul banget, ada tulisan iPhone. Kemudian logo Apple di sini teman-temannya. Kita buka aja di sini langsung. Jadi gua tuh pas beli itu sebenarnya nggak dapetin apa-apa sih teman-temannya, kecuali charger dan juga untuk kepala chargernya. Karena kalau untuk headsetnya ini udah nggak ada lagi. Kitab sucinya pun nggak ada. Kotaknya juga udah kelihatan kotor karena dari yang jual ngeklaim dia itu untuk pemakaian pribadi teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk bentukannya seperti ini guys. Oke guys, sekarang kita masuk ke speknya dulu teman-teman. Ini gue zoom dulu. Nah, jadi kalau untuk iPhone 8 sendiri itu tuh besaran layarnya tuh 4,7 inci ya, dengan resolusi 750 x 1334 pixel kalau untuk layarnya. Kemudian kameranya depan ini 12 megapiksel dan RAM-nya 2 GB dengan menggunakan chipset A11 Bionic dengan baterai 1821 mAh teman-teman. Nah, ini tuh kalau untuk iPhone 8 sendiri, kalau untuk dari materialnya teman-temannya, bodinya itu kalau untuk di bagian depannya itu glass front menggunakan Corning Gorilla Matte Glass teman-teman. Jadi seperti ini kalau misalnya sendiri kalau untuk Oke guys, jadi sekarang kita masuk ke spesifikasi iPhone 8 ini teman-teman. Nah, jadi kalau untuk iPhone 8 ini sendiri itu besaran layarnya 4,7 inci. Kemudian kalau untuk kamera belakangnya ini kan cuma satu biji doang, itu di angka 12 megapiksel teman-teman. RAM-nya 2 GB dan juga chipsetnya A11 Bionic dengan baterai 1821 mAh teman-teman. Nah, kalau untuk materialnya di sini dituliskan memang kalau untuk bodinya itu, kalau untuk bagian depan itu dari Corning Matte Glass dan juga untuk glass back itu Corning Matte Glass dengan frame-nya itu aluminium teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan untuk di iPhone 8 ini sendiri guys ya, itu lahir tahun 2017 guys ya. Nah, purchase date untuk iPhone 8 ini sendiri tahun 2018. Jadi sebenarnya umur iPhone 8 ini ada di angka 6 tahun ya, sebentar lagi ya, kecuali di pas 2017 sudah dibeli, udah dipakai, jadi ini tuh udah 7 tahun. Tapi karena purchase date-nya 2018 ya, gua anggap sebentar lagi umurnya udah 6 tahun teman-teman. Nah, kalau dari sisi desain sebenarnya nggak ada yang spesial sih kalau dibandingkan dengan iPhone 7, iPhone 6 teman-teman. Tapi yang paling gue suka teman-teman kalau untuk iPhone 8 ini tuh adalah dari sisi home buttonnya yang menurut gue tuh lebih nampol ya dibandingkan dengan iPhone 7 dan juga iPhone 6 atau 6s teman-teman. Nah, kalau untuk bagian belakangnya dan bagian depan itu kan Corning Matte Glass seperti yang udah gue jelaskan, dan juga kalau untuk frame-nya ini menggunakan aluminium teman-teman, seperti yang sudah gue mention juga guys. Nah, selain itu kalau untuk iPhone 8 ini juga Touch ID-nya tuh enak banget. Kalau untuk dibuka itu masih responsif banget menurut gue secara pribadi, dan juga ini sudah ada 3D Touch ya kalau untuk di iPhone 8 ini teman-temannya. Nah, sebenarnya pas gue pengen beli iPhone 8 ini tuh ada dua pilihan ya. Pilihan yang paling masuk akal itu sebenarnya antara iPhone 8 dan juga iPhone SE 2020 ya, kalau untuk budget 2 juta ke atas dan di bawah 3 juta. Tapi kenapa gue beli iPhone 8 ini? Karena gue ngerasa untuk storage-nya itu lebih besar ya, di angka 256 GB. Karena gue mau pakai buat pemakaian pribadi seterusnya, jadi gue tuh memang butuh untuk storage yang besar untuk menyimpan data-data gue seperti video konten dan juga untuk hasil foto-foto gue teman-temannya. Nah, sekarang gue tuh pengen ngasih tahu ke kalian kalau misalkan kalau untuk dari sisi performanya, gue sampai detik ini tuh nggak ada masalah sama sekali teman-teman. Kalau misalkan diajakan main Mobile Legends itu masih bisa, dan juga untuk main Instagram scrolling itu juga bisa teman-teman. Nah, jadi di sini gue pengen testing game Mobile Legends dulu. Nah, ini kita langsung buka aja untuk gamenya seperti ini teman-teman ya. Oke guys, jadi sekarang gue udah di in-game Mobile Legends, gue lagi main Brawl teman-teman. Di sini gue pengen kasih lihat ke kalian kalau untuk settingan di grafiknya. Di sini high dan ultra, kita coba aja yang paling tinggi teman-teman. Nah, ini kita mainkan secara langsung guys ya. Masih enak banget guys, jujur ya kalau misalkan di compare dengan iPhone 7 jauh banget nih teman-temannya. Chipset A11 itu sebenarnya kalau untuk main segini doang itu masih oke banget guys ya. Jadi ini kita ajak keluar dulu, oke. Masih lancar guys ya, luar biasa nih, suka banget gua.
di luar dugaannya ini masih enak. Oke guys, jadi sebenarnya kalau untuk main game Mobile Legends lancar banget ya teman-temannya, di grafik paling tinggi ya, high dan ultra teman-temannya itu bisa dapat di iPhone 8 gue ini. Jadi yang menjadi permasalahan mungkin adalah dari sisi baterai teman-temannya. Setelah gue main sekitar 12 menit lebih itu teman-temannya, itu baterai dari 67 sisa ke 54% guys ya. Jadi di sini tuh paling tinggi tuh bisa dapat frame rate high dan juga untuk grafiknya ultra teman-temannya. Jadi so far gue nggak nemuin yang namanya nge-lag ya di iPhone 8 ini. Enak banget guys kalau di compare dengan iPhone 7, jauh banget ya bedanya, padahal cuma beda satu generasi doang guys ya. Oke guys, sekarang gue pengen masuk dari sisi kamera, yang dimana kalau untuk kamera di iPhone 8 ini itu cuma satu biji doang yang lensanya di sini, lensa utamanya dengan resolusi 12 megapiksel. Kemudian kalau untuk kamera depan itu cuma 7 megapiksel. Di sini gue akan kasih ke kalian lihat untuk hasil kamera untuk di iPhone 8 ini masih bagus atau enggak sih teman-teman. Nah, untuk hasilnya seperti ini guys. Oke guys, jadi ini adalah perekaman iPhone 8 di 1080 30 frame per second. Jadi ini tuh ada cahaya ya, ada lampu kerja gue yang menyorot ke arah sini. Jadi cahayanya juga cukup. Nah, kemudian di luar ada motor lewat, kalian bisa lihat sendiri atau dengar sendiri suaranya seperti itu. Oke guys, jadi kalau ini adalah kualitas perekaman 4K 30 frame per second, kalian bisa lihat sendiri seperti ini teman-temannya. Nah, kalau gue rekamin seperti ini, nah inilah kualitasnya kalau untuk di malam hari. Tapi ini ada cahaya lampu yang gue sorot ke arah sini sebagai pencahayaan pas gue bikin konten teman-temannya. Jadi kalau misalkan gue sorot detailnya seperti ini, nah ini detailnya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri teman-temannya. Di depan dia lagi. Oke ya, selanjutnya gue pengen bahas dari sisi NFC teman-teman. Kalau misalkan kalau untuk iPhone 8 ini kan udah support NFC, jadi kalau untuk kegiatan sehari-hari itu sebenarnya enak banget sih guys, dengan ukuran yang compact, kemudian untuk kameranya masih oke. Menurut gue secara pribadi temennya bikin konten sederhana itu masih bagus banget, performanya juga bagus-bagus aja, mau nonton bisa, dan juga kalau untuk kegiatan gue sehari-hari cuma chattingan itu semuanya bisa dilibas dengan tenang teman-teman. Di sini gue pengen tes untuk ngecek uang elektronik gue teman-teman. Di sini masukin ke uang elektronik misalkan di Tokopedia. Kemudian di sini akan ada yang namanya scan kartu teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri scan kartu. Kemudian kita pencet scan kartu di sini. Kemudian di sini kita tinggal tempelin aja teman-teman. Nah, jadi dia akan langsung ngeliatin kalau untuk saldo kita sisanya berapa. Jadi sebenarnya kalau untuk iPhone 8 ini bagi gue secara pribadi itu multifungsi ya, ditambah dengan kualitasnya yang masih lumayan bagus di tahun 2024. Lumayan lah kalau untuk dijadikan iPhone secondary. Tapi dengan catatan kalau misalkan kalian bisa dapetin unit yang benar-benar masih original partsnya teman-teman ya. Kalau bisa kalian beli itu sama orang yang memang pakai iPhone 8 ini dalam jangka waktu yang udah lama, kemudian dia bosan akhirnya dia jual. Daripada kita beli di toko-toko iPhone second yang gua udah pastikan itu pasti udah pernah dibongkar semua unit dalamnya temennya. Kalau untuk iPhone 8 gue ini memang udah pernah dibongkar, tapi itu ganti baterai doang karena memang ini dari pemakaian pribadi orang sejak tahun 2018 teman-teman ya. Oke guys, jadi feeling gue secara pribadi walaupun iPhone ini bekas ya, udah sekitar 6 tahun lebih, hampir 7 tahun juga teman-temannya, gue memang merasakan masih sangat berguna untuk kehidupan gue sehari-hari. Mau chat WhatsApp bisa, nonton YouTube lancar, buka Tokopedia, top up e-money bisa, main Mobile Legends, main PUBG juga oke. Cuma kalau misalkan Genshin Impact gue belum tes dan gue rasa memang nggak perlu ya main Genshin Impact di iPhone 8 ini, karena gue udah bisa bilang pasti sangat berat ya untuk dijalankan untuk chipset A11 Bionic teman-teman ya. Nah, kemudian kalau untuk dari sisi desainnya memang mungkin banyak orang yang nggak suka ya dengan desain jadul seperti ini, tapi bagi gue secara pribadi Touch ID itu better dari Face ID teman-teman. Apalagi kalau misalkan kalian iPhone 11 ke bawah ya, dari iPhone 10 ke iPhone 11 kan kadang-kadang pakai masker buka Face ID itu ribet teman-teman. Untuk iPhone 12 ke atas tuh baru bisa daftar Face ID pakai masker. Jadi bagi gue secara pribadi memang kalau untuk Touch ID itu adalah
salah satu hal yang paling gue suka, responsif banget juga kalau untuk iPhone 8 gue ini teman-teman ya. Jadi iPhone bekas itu jangan kalian remehkan. Selama kalian bisa dapetin unit yang masih bagus dan part-part di dalamnya itu kemungkinan besar masih original, gue rasa secara sisi fungsional dan kehidupan sehari-hari itu masih bisa dipenuhi ya kalau untuk apapun yang kita butuhkan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian bilang iPhone bekas itu udah nggak bagus, ya tergantung. Kalau misalkan kalian bisa dapetin part yang bagus atau iPhone yang bagus, gue rasa nggak ada masalah sama sekali sih walaupun kalian beli iPhone jadul teman-teman ya. Nah mungkin itu aja yang ingin gue sampaikan ke kalian, karena bagi gue secara pribadi gue lagi sangat-sangat suka banget dengan performa iPhone 8 ini yang ternyata di luar dugaan gue itu jauh banget ya dibandingkan dengan iPhone 7, karena kan gue pernah pakai iPhone 7 dan juga kalau untuk iPhone 8 ini ya mungkin bagi gue secara pribadi itu kayak iPhone 10 versi mini lah teman-teman ya. Kalau untuk panas di iPhone 8 ini sendiri sebenarnya relatif teman-teman ya, ada tapi dia nggak terlalu berlebihan. Jadi karena juga didukung dengan gue yang memang nggak main game berat teman-teman ya. Gue tuh main game paling main Clash of Clans, si Mobile Legends juga gue jarang banget main teman-teman ya. Nah itu aja yang bisa gue share ke kalian teman-teman ya. Kalau misalkan kalau ingin beli iPhone second, gue rasa kalian harus cari yang benar-benar bagus, karena takutnya untuk unit-unit di dalamnya itu udah dibongkar temennya. So far kalau bisa dapetin unit bagus iPhone bekas tuh jangan kalian remehin, karena untuk kehidupan gue sehari-hari iPhone 8 ini masih sangat mumpuni teman-teman ya. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Sekian video gue kali ini teman-teman ya. Semoga kalian semua mendapatkan sedikit informasi tentang iPhone bekas yang ternyata masih sangat kuat ya untuk tahun 2024 guys ya. Sampai jumpa guys di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.